Melanie Ricardo dan Emma Waroka ribut gegara konten Melanie Ricardo di media sosial terkait isi kulkas di rumah Sarwendatan. Hingga pernyataan bernada canda Melanie Ricardo soal Betran makan di luar saja. Sementara Giorgio Antonio alias Gio, kekasih Sarwenda, seakan dipersilahkan Melanie Ricardo untuk mencicipi masakan Sarwenda, termasuk racikan steak Sarwenda. Emma Waroka menyayangkan pernyataan Melanie Ricardo tersebut yang seakan-akan tidak tahu kalau Betran putra Onsu Alis Onyo sudah sah menjadi anak Sarwenda dan Ruben Onsu. Emma Waroka lalu menyentil bahwa isi kulkas Sarwenda penuh karena uang nafkah anak yang diberikan Ruben Onsu kepada Sarwenda. Tak terima disenggol Emma Waroka, Melanie Ricardo pun menanggapinya dengan berkomentar langsung pada konten Emma Waroka di akun media sosial Emma. Lantas, seperti apa respon menohok Melanie Ricardo kepada Emma Waroka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Melanie Ricardo tak terima disenggol Emma Waroka usai dijadikan konten menanggapi video variety show lawas Melanie Ricardo ketika berkunjung ke rumah Sarwenda dan membongkar isi kulkas. Presenter Melanie Ricardo meluapkan kesalahnya setelah Emma Waroka menyinggung pernyataannya soal Betran putra Onsu atau yang biasa dipanggil Onyo dalam sebuah video. Dalam tayangan tersebut, Melanie Ricardo sempat melihat isi kulkas dan berbincang dengan Sarwenda mengenai makanan yang biasa disiapkannya untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Melanie Ricardo kemudian menyinggung soal steak yang disebut kerap dimasak Sarwenda untuk sang kekasih Giorgio Antonio. Namun, Sarwenda berkilah dengan mengatakan bahwa anak-anaknya termasuk Betran putra Onsu alias Onyo juga menyukai steak racikannya. Dalam nada dan suasana bercanda, Melanie Ricardo kemudian melontarkan komentar mengenai Betran makan di luar saja. Dalam kontennya, artis Emma Waroka menanggapi video Melanie Ricardo tersebut. Ia menilai pernyataan Melanie Ricardo soal Betran terdengar aneh karena menurut Emma Waroka, Onyo adalah anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda serta mempunyai ikatan hukum. Notabene anak, ada ikatan hukumnya ya. Udah diadopsi secara resmi, udah jadi anaknya. Kok disuruh makan di luar yang anak, sementara yang laki masih belum ada ikatan apapun. Malah lu tanya makanan yang tuh laki mana? Lucu lu. Gitu Mel, menurut gue. Apa lu blunder? Gue nggak tahu deh. Tapi lu bilang Onyo suruh makan di luar, dulu kapan ya Sain ya? Akhirnya beneran Onyo keluar rumah kan, pindah dia. Lah ya Allah, anak lu nggak lu masakin. Anak lu nggak lu masakin. Gue sama mak gue masih dimasakin sampai umur segini juga. Mak gue suka banget masakin gue. Emma Waroka pun bertanya, apakah Melanie Ricardo memang tidak tahu kalau Betran putra Onsu alias Onyo secara hukum adalah anak dari Ruben Onsu. Karena itu, Emma Waroka juga menekankan bahwa Betran juga mendapat jatah nafkah bulanan dari Ruben Onsu dengan nominal nafkah 25 juta per bulan. Sehingga Emma Waroka menjumlahkan nafkah anak yang diterima Sarwenda sebulan adalah 75 juta rupiah. Jadi, dijelaskan Emma Waroka, yang membuat isi kulkas Sarwenda penuh adalah uang nafkah dari Ruben Onsu untuk anak-anaknya. Sementara lu masa nggak tahu sih Mel, kalau si Onyo ini adalah anak dari Ruben Onsu dan si Sarwenda mendapatkan jatah bulanan dari bapaknya, yaitu Ruben Onsu. Sebesar 25 juta uang pokoknya satu anak. Jadi 75 juta. Gitu loh Mel. Jadi yang bertanggung jawab dan yang membuat isi kulkasnya penuh adalah anak-anaknya juga. Dimana anak-anak itu ditanggung bapaknya. Melalui anak-anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda, akhirnya kulkasnya bisa penuh. Kulkasnya penuh, bisa beli daging stick macam-macam, 25 juta gede banget.
Satu anak ya, gede banget itu. Lu mau makan steak sampai lo bisulan juga gak bisa ya. Sampai lu bisulan bisa. Sampai lu muntah-muntah steak bisa tuh, 75 juta tuh sebulan tuh. Tak terima dirinya disenggol oleh Emma Waroka di media sosial, Melanie Ricardo pun melontarkan amarahnya di kolom komentar media sosial milik Emma Waroka dengan mengatakan, "Gue nggak pernah nyenggol kau ya, tapi karena kau udah buat VT spesial buat aku jawab. Yang aneh itu kau. Obrolan tentang Mamio and Papio itu adalah pertanyaan yang disiapkan oleh tim dari acara TV yang ingin tahu tentang kebiasaan mereka hari-hari di saat break live Bebe. Itu gue lagi syuting program TV. Ada tim kreatif yang membantu memandu pertanyaan-pertanyaan. Gue bukan lagi live TikTok kayak kau." Statement tentang Onyo jelas itu statement bercanda, bukan statement serius. Gue ngomong aja sambil bercanda, jangan kompor kau. By the way, kau kan entertainer. Coba deh berkreativitas, bikin konten-konten yang seru menghibur tanpa harus nyenggol-nyenggol orang. Atau kau udah nggak pede? No nyenggol, no view ya. Tulis Melanie Ricardo yang diselipi banyak emotikon tertawa pada kolom komentar sosial media Emma Waroka. Melihat respon Melanie Ricardo tersebut, Emma Waroka juga membalas komentar tersebut dalam sebuah postingan di akun media sosial pribadinya dengan mengatakan, "Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Praten als een kip zonder kop." Dalam bahasa Indonesia berarti, berbicara seperti ayam tanpa kepala. Lalu Emma Waroka merespon tanggapan dari pihak Melanie Ricardo, seperti ini postingan lengkap Emma Waroka baru-baru ini. "Hey Mel, mungkin kau lupa ya, 2003 sampai 2007, aku presenter fenomena di Trans TV. Paham betul cara kerja liputan TV. Dan saya masih syuting sinetron stripping, baru aja selesai syuting Istiqomah Cinta di SCTVE. Kau nggak pernah syuting sinetron kah? Atau sibuk liputan di dapur-dapur orang, ngurusin daging stick yang kau bilang pertanyaan dari tim kreatif ya? Wow, seharusnya kita sebagai orang yang mukanya di depan kamera bisa memilih narasi yang aman dan baik sebelum tayang. Kau kritik aku. Kau sendiri mikirkah kata-kata untuk Onyo kau suruh makan di luar dan juga untuk ayahnya anak-anak yang kau sindir-sindir itu bagus tidak untuk mental anak-anaknya? Pikir dulu sebelum kau ngonten dan dilihat seluruh masyarakat Indonesia." Di sisi lain, pihak Ruben Onsu ungkap bahwa adanya syarat dari pihak Sarwenda untuk Ruben bisa bertemu dengan anak-anaknya. Lantas, syarat apa gerangan yang diajukan oleh pihak Sarwenda kepada Ruben Onsu? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pasca menjalani sidang mediasi kedua yang berujung buntu, Minola mengungkap bahwa ada penambahan syarat dari pihak Sarwenda untuk dimasukkan dalam Akta 39 sehingga ia mengizinkan anak-anaknya bertemu dengan ayah mereka Ruben Onsu. Salah satunya adalah syarat kesehatan. Tetapi dalam hal ini, menurut Minola Sebayang, syarat tersebut sebelumnya tidak tertuang dalam Akta 39. Dalam hal ini, Minola juga sempat menanyakan kepada Ruben setelah perceraian dan setelah Akta 39 itu ditandatangani. Menurut pengakuan Ruben Onsu kepada Minola, pada saat itu tidak ada syarat apapun terkait waktu 2 atau 3 hari dirinya bertemu dengan anak-anaknya. Dan setelah cerai pun beberapa kali ia bertemu dengan anak-anaknya tanpa adanya syarat yang disampaikan pihak Sarwenda seperti saat ini. Menurut Minola Sebayang, syarat tersebut baru dimunculkan pihak Sarwenda belakangan ini. Jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu, pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu, tapi dengan tambahan syarat, ya.
ada beberapa syarat. Satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa bapaknya nggak lagi flu. Kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar, keinginan bebas, tanpa tekanan, dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Ya, dan saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah Akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah, lalu si pihak sana mengatakan, ini Bang Minola double standar ini, karena seharusnya bla 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 bla. Hakim mediatornya mengatakan, loh jangan melebar, karena kita konsennya adalah mengenai masalah hak asuh anak. Kembali ke poin yang pasalnya saya tunjukkan tentang bagaimana pengaturan dalam akta itu anak-anak bertemu dengan ayahnya. Jadi tidak boleh bicara yang lain karena memang fokusnya di situ. Jadi ditarik lagi ke situ. Nah, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu juga mengatakan bahwa jika memang pihak Sarwenda mengkhawatirkan tentang masalah kesehatan yang diduga diderita Ruben Onsu selama perkawinan dan dikhawatirkan akan membahayakan anak-anak, maka seharusnya ketika bercerai sudah diatur pula terkait hal tersebut dalam Akta 39 yang menjadi kesepakatan bersama kedua pihak. Namun, kenyataannya terkait masalah kesehatan tersebut tidak dibicarakan ketika membuat Akta 39 dan juga tidak diberitahukan kepada pihak Ruben Onsu agar ia bisa menyampaikan masukan ketika itu. Tapi Minola Sebayang mengaku bahwa pihak Ruben Onsu tidak pernah diberitahu terkait hal itu, sehingga ia pun tidak tahu menahu terkait masalah kesehatan pada kliennya. dulu sebenarnya kita nggak mau cantumkan karena kami tidak mau ada kata-kata yang sensitif dalam perjanjian. Saya bilang, kalaupun tidak mau kau cantumkan itu dalam perjanjian, kita ada komunikasi antar kuasa hukum. Seharusnya ketika draft itu yang dibuat oleh notarisnya dia disampaikan ke Ruben dan disampaikan ke saya dan saya ada komunikasi dengan kuasa hukumnya karena pasti ada revisi, dia harusnya bisa berbisik dengan saya. Bang, itu kita tidak bikin syarat tapi sebenarnya ada kondisi yang seperti ini. Maka saya akan memberikan masukan. Tapi ini tidak ada sama sekali informasi apapun terkait dengan masalah yang sekarang mereka berkuar-kuar tentang kesehatan. Sementara durasi yang mereka sebut itu bahwa dicurigai ada penyakit itu masa-masa perkawinan. Tapi pada waktu pembuatan akta mereka tidak bicara tentang kesehatan. Ya, menyinggungnya ke saya pun tidak. Jadi saya bilang sama mediatornya, bagaimana saya dalam menegakkan hukum dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai masalah syarat itu kalau di dalam akta ini tidak pernah disebutkan. Saya juga nggak pernah diberitahu. Kalau misalnya kuasa hukum sana tahu, berarti dia tidak menginformasikan juga itu ke saya. Berarti ini cacat hukum tersembunyi. Ya, jadi ini yang tadi terjadi. Pihak sana juga nggak bisa membantah karena memang mereka tidak pernah kasih info ke saya dan saya tidak pernah tahu ada hal-hal seperti itu. Di sisi lain, pihak Sarwenda minta Ruben Onsu audit kesehatan sebagai respon atas permintaan pihak Ruben agar dilakukan audit atas uang nafkah anak selama ini. Lantas, seperti apa landasan hukumnya permintaan pihak Sarwenda agar Ruben audit kesehatan? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Gagalnya proses mediasi antara Ruben Onsu versus Sarwenda Tan terkait gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, prahara antara kedua pihak kian memanas. Setelah pihak Ruben Onsu meminta Sarwenda untuk melakukan audit atas uang nafkah anak yang telah ia serahkan sebelumnya, kini giliran pihak Sarwenda Tan yang meminta kepada Ruben Onsu agar dilakukan audit kesehatan.
Pihak Sarwenda mengklaim bahwa permintaan audit kesehatan terhadap Ruben bertujuan untuk kepentingan kedua anak mereka. Pihak Sarwenda merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana sebagai orang tua, ia berhak secara hukum untuk menjaga anak-anaknya dari kondisi kesehatan yang kurang baik bagi mereka. Jadi, pihak Sarwenda mengklaim bahwa fokus dari apa yang dilakukan Sarwenda selama ini adalah murni untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan dirinya. Pihak Sarwenda meletakkan dasar hukum dari permintaan audit kesehatan tersebut pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Pasal 4 Ayat 1, Pasal 45B, serta Pasal 46. Pasal tersebut secara gamblang menegaskan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan fisik maupun psikologis anak. Ci, Udah ada cukup, syarat mau untuk sampaikan ketemu sama anak Iya, tuh langsung seperti apa sih, Ci? Ya nanti aja. Ada Sampaikan syarat nggak? Mau sampaikan nggak? Syaratnya apa? Lancar nih Bapak, lanjut Udah ya ya. Pak. Jadi gini, Bang Minola kan kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Ya, ntar dibaca saja 45 ayat 1, 45B ayat 1 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Kesehatan ya. Terkait Undang-Undang Perlindungan Kesehatan nomor berapa ya? 35 tahun 2004 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kita sudah paham lah ya bahwa ada isu yang sudah beredar, saya tidak mau menyampaikan apa. Tetapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak, ya, bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bang Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah sekali lagi, ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak, ya. Semua dilakukan untuk kepentingan anak, ya. Kita turunkan ego kita harusnya mau saja gitu, tapi kan ternyata tidak ada titik temu. Artinya ya dua-dua seharusnya bisa lebih menurunkan egonya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.